Timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025 malam ini. Skuad asuhan Nova Arianto memiliki sederet modal menumbangkan Korea Selatan U17 dalam matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 4 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. 1. Pertahanan Grendel. Pertahanan merupakan salah satu kekuatan Timnas Indonesia U17 racikan Nova Arianto. Di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 saja, skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, sama sekali tidak kebobolan. Setelah menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U17, Timnas Indonesia U17 menumbangkan Kepulauan Mariana Utara U17 dengan skor 10-0, serta bermain 0-0 dengan Australia U17. Peran Putu Panji yang bertugas sebagai bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia U17 teramat krusial. Putu Panji bakal dibantu satu-satunya pemain diaspora Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Matthew Baker. Pemain Melbourne City U23 ini memiliki kualitas di atas rata-rata. Tak hanya tangguh dalam bertahan, pemain berdarah Australia ini juga bisa membantu serangan. Terbukti gol tunggal kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U17 atas Kuwait U17 dilesakkan pesepak bola 15 tahun ini. 2. Kemenangan atas Timnas Cina U17. Dalam 2 minggu terakhir, Timnas Indonesia U17 menjalani 3 laga uji coba internasional. Hasilnya Zahabi Goli dan kawan-kawan menang 1-0 atas Cina U17, bermain 2-2 dengan tuan rumah Uni Emirat Arab U17 serta tumbang 0-2 dari Iran U17. Dari laga melawan Timnas Cina U17, Timnas Indonesia U17 mendapatkan banyak pengalaman berharga jelang melawan Korea Selatan U17. Secara gaya permainan, Cina U17 dan Korea Selatan U17 tak berbeda jauh, mengingat sama-sama berasal dari Asia Timur. Timnas Cina U17 pun sempat menahan Korea Selatan U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mereka bahkan hampir menang 2-1 jika Korea Selatan U17 tidak mendapatkan hadiah penalti di menit 87. Singkat kata, skor akhir laga Cina U17 versus Korea Selatan U17 adalah 2-2. 3. Inspirasi dari Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U17 bisa mengambil inspirasi dari kakak-kakak mereka, yakni Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kebetulan, Nova Arianto juga terlibat dalam kemenangan Timnas Indonesia U23 saat itu. Jadi, sanggupkah Timnas Indonesia U17 mengejutkan Korea Selatan U17 dengan menang 1-0 malam ini? Timnas Indonesia U17 menjalani laga perdana di Piala Asia U17 2025 kontra Korea Selatan malam ini. Berikut jadwal pertandingan selengkapnya. Indonesia tergabung di grup C dalam Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Pasukan Nova Arianto satu tim bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Pertandingan pertama grup C Piala Asia U17 menyajikan duel Indonesia versus Korea Selatan. Duel dijadwalkan Jumat, 4 April 2025, malam WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Ini menjadi pertemuan keempat kedua tim dalam sejarah Piala Asia U17. Dari 3 kali bentrokan kontra Korea Selatan, Indonesia imbang sekali dan tumbang 2 kali. Timnas Indonesia U17 membawa 23 pemain untuk Piala Asia U17 2025.
Adapun nama-nama yang ikut menghiasi skuad final timnas U17 diantaranya Matthew Baker, Zahabi Goli, Evandra Florasta, Fadli Alberto, hingga Jos Holong. Nova Arianto selaku pelatih timnas Indonesia U17 mengakui Korea Selatan sebagai lawan paling tangguh di grup C. Dia meminta tim asuhannya bermain maksimal pada pertandingan perdana Piala Asia U17 2025. Pastinya Korea Selatan menjadi lawan paling berat di grup ini. Tapi kita sudah mempersiapkan secara mental, taktik, dan strategi, kata Nova jelang laga Indonesia versus Korea Selatan. Saya melihat pemain cukup siap menghadapi Korea Selatan. Saya harap menghadapi laga pertama, pemain dapat bermain maksimal, ujarnya. Duel timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan disiarkan langsung di stasiun televisi swasta nasional dan siaran streaming. Jadwal Indonesia versus Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Jumat 4 April pukul 22 WIB. Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur Indonesia naik ke urutan ke-123 dalam peringkat dunia terbaru FIFA yang dirilis Kamis 3 April, mengingat itu merupakan posisi terbaik yang bisa dicapai dalam 15 tahun terakhir. Alhamdulillah kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123. Peringkat ke-123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir, kata Erick dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pewarta, Kamis. Kita akan terus kerja keras dan berusaha untuk membawa Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Bismillah, lanjutnya. Keberhasilan timnas Indonesia naik 4 strip dari posisi ke-127 itu tentu tidak lepas dari kemenangan 1-0 atas Bahrain pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung pada 25 Maret. Laga itu juga menjadi pertandingan kedua tim Garuda di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Sedangkan pada laga debut Kluivert, timnas Indonesia takluk 1-5 di tangan tuan rumah Australia pada 20 Maret. Kemenangan atas Bahrain membuat Indonesia mendapat tambahan 9,51 poin dan total kini mengoleksi 1.142,92 poin. Naiknya posisi Indonesia di daftar peringkat FIFA sekaligus membuat mereka menggeser tim-tim lain yakni Gambia, India, Guinea-Bissau, dan Rwanda. Dalam kesempatan itu, Erick juga berharap penambahan poin dalam daftar peringkat FIFA menjadi momentum bagus yang dapat terus dijaga sampai 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersisa yang akan dimainkan pada Juni. Indonesia masih akan memainkan 2 pertandingan tersisa di grup C, yakni menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni, dan kemudian melawat ke markas Jepang di Osaka pada 10 Juni.